Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat bisa melaksanakan kewajibannya yaitu salat subuh berjamaah. Pada jamaah Masjid Jadratul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan seuntayan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan celaka orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin, wa inna minal majanah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah, fayaqulu ya fulan amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yastarahu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu." Yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, dan sungguh termasuk kegilaan jika seseorang berbuat dosa pada malam hari kemudian ia masuk waktu pagi dalam keadaan Allah menutupi dosanya, lalu ia sendiri mengatakan, "Wahai fulan, tadi malam aku berbuat dosa ini dan itu," padahal ia tidur malam dalam keadaan Rabbnya menutupi aibnya, dan ia masuk waktu pagi seraya menyingkap tutupan Allah darinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069. Hadis di atas menggambarkan adanya sesuatu kecenderungan aneh sebagian manusia di dunia ini. Kecenderungan aneh ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia dari golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menceritakan dengan penuh rasa bangga atas segala amal kemaksiatan yang dilakukannya. Padahal kebanggaan seperti itu amat dahsyat dampak buruknya, terutama bagi dirinya sendiri. Ditegaskan dalam hadis di atas, setiap umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Lebih-lebih kebanggaan yang demikian bisa menggugah hasrat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Singkatnya, kebanggaan yang demikian itu adalah bangga dengan dosa yang tak terampuni. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatannya, maka dia telah menyebabkan Tuhannya marah kepadanya. Ini yang menyebabkan pelaku perbuatan ini telah mengharamkan baginya sendiri ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesengajaan melakukan kesalahan, terang-terangan melakukan kemaksiatan, mengulang-ulang perbuatan dosa, dan meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman di atas kezaliman, karena Allah menyiapkan hukuman berat atas dosa besar ini sehingga mengharamkan ampunan atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 18. Marilah saudaraku bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Hindari sikap kebanggaan dengan maksiat dan jangan terus-menerus mengajarkannya. Jangan remehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Sungguh semua itu adalah sebab datangnya kebinasaan. Jika kita tergelincir kepada kesalahan, segeralah menyesal dan bertaubat.
sebelum habis kesempatan. Sesungguhnya setiap manusia pasti berbuat salah, namun sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2759. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada kesempatan kali ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal azimi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.